Halo football lovers, kembali lagi di KMC Kabar Manchester City, channel berita sepak bola yang kami sajikan khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Para penggemar Man City kritik keras keputusan manajer Prancis. Keputusan pelatih timnas Prancis Didier Deschamps untuk tidak memanggil pemain Manchester City Aymeric Laporte membuat para penggemar Man City di media sosial geram. Manajer Prancis baru saja mengumumkan 26 nama pemain yang akan ikut serta dalam pertandingan internasional mereka. Namun anehnya, pemain berbakat di Premier League yang saat ini membela Man City, Aymeric Laporte, tidak diikut sertakan dalam lawatan tersebut. Padahal nama-nama yang seperti Marcelo Kimpembe dari PSG, Rafael Varane dari Real Madrid, dan Kurt Zouma dari Chelsea mendapat panggilan dari Didier Deschamps dalam memperkuat skuad Prancis. Namun Aymeric Laporte yang permainannya cukup bagus malah tidak dimasukkan. Peran Aymeric Laporte pada musim ini cukup bagus. Terbukti pemain yang berusia 26 tahun itu secara statistik dalam duel bola udara, ia mampu memenangkan duel udara terbanyak di antara para bek di ajang Liga Inggris dengan hanya 10 penampilan seperti dikutip dari Watchcard. Statistik bagus Aymeric Laporte tidak membuat pelatih timnas Prancis bergeming untuk memanggil sang pemain, sehingga membuat para supporter Man City mengungkapkan kekesalannya di media sosial dengan menyebut Didier Deschamps sebagai pelatih lelucon dan manajer yang memalukan. Pelatih Liverpool sumringah usai mereka tidak bertemu Man City di perempat final Liga Champions. Hasil undian yang mempertemukan Man City dengan Borussia Dortmund membuat pelatih Liverpool Jurgen Klopp senang. Ia merasa hasil ini merupakan berkah tersendiri bagi klubnya. Liverpool sendiri akan melawan Real Madrid dalam lanjutan Liga Champions di babak 8 besar. Ia merasa tidak yakin akan memenangi kompetisi kali ini, melihat timnya saat ini tidak berada dalam kondisi stabil. Di ajang Premier League saja mereka terhempas dari zona aman Liga Champions. Manajer Liverpool Jurgen Klopp seperti dilansir Manchester Evening News mengatakan, "Saya rasa semua klub sama. Bayern tidak ingin berhadapan melawan Dortmund. Sepertinya karena mereka berdua berasal dari negara yang sama, Jerman. Dan bagi kami, City dan Chelsea adalah hal yang sama. Jika kita bisa menghindari selama mungkin, maka kita menantikannya. Tapi jelas itu tak mungkin, karena kami melawan tim tangguh lainnya," ujarnya. Ketakutan pelatih Liverpool akan Man City bukan tanpa alasan. Pada pertemuan terakhir mereka, Liverpool dibantai 4-1 oleh Man City di kandang mereka. Kekalahan Liverpool selain karena blunder fatal kiper utama mereka Alisson, juga karena pertahanan backnya yang sangat rapuh. Semenjak ditinggal back andalan mereka Virgil van Dijk, Liverpool terseok-seok di ajang Premier League. Bahkan posisi mereka di Liga Inggris saat ini berada di peringkat ke-6, terpaut jauh dengan Man City di posisi pertama dengan jarak 25 poin. Komentar Pep Guardiola mengenai kemungkinan transfer Erling Haaland. Ketertarikan klub besar akan Erling Haaland sudah menjadi lumrah melihat performa pemain di kompetisi Eropa. Baru-baru ini, usai dipastikannya Man City melawan Dortmund di ajang perempat final Liga Champions, pelatih Pep Guardiola ditanya oleh wartawan tentang minat klubnya untuk mendatangkan Erling Haaland di musim depan. Sang manajer Pep Guardiola menjawab, seperti dikutip oleh Goal, "Iya, Erling Haaland adalah pemain Dortmund. Saya tidak menyukai berbicara mengenai pemain tim lain. Tentu Anda tahu, saya tidak akan menjawab seputar hal itu." Namun Pep Guardiola tidak menampik akan penampilan Erling Haaland. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut memuji sang pemain adalah pemain hebat. Statistik pemain berbicara sendiri. Ia merupakan striker terbaik dunia melihat usia sang pemain.
Saya telah melihat beberapa laga yang dilakoninya, tapi saya juga tidak melihat secara keseluruhan. Namun ada hal yang menarik dari dirinya. Statistiknya di ajang Liga Champions dan Bundesliga sangat luar biasa. Saya tahu ia pemain berkualitas dan semua orang juga tahu akan dia. Pelatih Pep Guardiola tidak hanya menyebut nama Erling Haaland, tapi ia juga mengatakan bahwa klub yang akan dihadapinya di babak 8 besar Borussia Dortmund merupakan tim bertabur pemain hebat, terutama pemain mudanya. Pep juga mengomentari klub Jerman tersebut merupakan klub yang suka berinvestasi terhadap bakat-bakat muda di Eropa. Dan ia merasa investasi terhadap talenta muda sepak bola itu telah menjadi kesuksesan bagi klub yang bermarkas di Signal Iduna Park di beberapa musim terakhir. Sebut saja seperti mantan pemain Akademi Man City Jadon Sancho. Ia telah menjadi pemain reguler bersama Borussia Dortmund dalam mengarungi padatnya kompetisi semenjak didatangkan dari Etihad Stadium. Bidikan Man City di musim depan, ungkap jurnalis transfer terkenal asal Italia. Man City telah mencanangkan pemain baru di musim depan, dan pakar transfer berasal dari Italia, Fabrizio Romano menyebutkan, The Citizen akan melabuhkan bek baru yang berspesialis sebagai fullback kiri. Man City saat ini masih memiliki dua pemain sebagai pengisi fullback kiri, yakni Benjamin Mendy dan Alexander Zinchenko. Dan hanya Mendy lah yang benar-benar memiliki peran sebagai fullback kiri murni. Adapun Alexander Zinchenko aslinya adalah gelandang serang dan dialih tugaskan oleh Pep perannya sebagai fullback akibat banyaknya pemain di posisi tersebut selama melatih City. Tidak ada yang konsisten dalam bermain. Man City telah dirumorkan dengan pemain asal Portugal Nuno Mendes yang membela klub Sporting Lisbon. Tapi harga sang pemain yang mencapai 70 juta euro dianggap akan menjadi transfer yang sulit. Meskipun Sporting Lisbon akan menegosiasikan ulang sekitar 50 juta euro dengan memasukkan salah satu pemain muda Man City, yaitu Pedro Porro, yang juga saat ini masih dalam masa peminjaman di Sporting Lisbon seperti diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Man City pastikan satu tempat di semifinal Liga FA. Kemenangan Man City atas tim asuhan Carlo Ancelotti Everton memastikan tim kesayangan kita lolos ke semifinal Liga FA. Man City menang atas Everton dengan skor 2-0. Pada pertandingan ini, Man City tidak mudah. Man City baru memasukkan ke gawang lawan di menit-menit akhir babak kedua oleh Ilkay Gundogan dan gelandang serang Belgia Kevin De Bruyne. Gol City tercipta di menit 84 dan 90. Jalannya pertandingan cukup alot. Walaupun Man City menguasai bola, hampir semua peluang Man City tidak dapat berbuah gol di babak pertama. Di babak kedua pun begitu. Untungnya masuknya Kevin De Bruyne dapat merubah ritme permainan City lebih baik. Terima kasih Football Lovers sudah menyimak kabar Man City hari ini. Ditunggu kabar Man City selanjutnya.